أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening all my fans, all YouTubers all over the world. How are you today? How are you tonight? How are you and your family? Wherever you are all over the world, I hope you are on the best health and wish all give all best for all of you and your family wherever you are all over the world. Welcome back with me on my channel Taufik Putas here. Tonight I will share to all of you again. It's about read storybook again to accompany you, to entertain you wherever you are all over the world, to make you happy, to make you enjoy. And I hope this video useful and interesting for all of you. And of course, I hope you understand what I am saying, you understand what I'm read. And if you haven't, you can looking for or use Google Translator. I hope you can understand the meaning what I am read for this book. So just always keep watching, keep stay tuned, and wish all best for all of you. Keep spirit and keep smile, and stay cool, stay positive. Do not panic, do not stress. Relax your minds, enjoy, and keep prayer, keep sabr, and wish Allah will take out our coronavirus or COVID-19 as soon as possible from whole over the world. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua, sobat-sobat semua, YouTubers dimanapun Anda berada, khususnya di daerah khusus ibu kota Jakarta dan di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah dimanapun Anda berada. Selamat berakhir pekan, dan jangan lupa untuk tetap tenang, tetap semangat, relax, kemudian jangan panik, jangan stres, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mencabut, segera mengangkat coronavirus atau COVID-19 ini dari seluruh muka bumi ini, dan agar kembali segera normal kondisi di peradaban seluruh Nusantara, di seluruh dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Malam ini kembali akan saya akan buat video untuk Anda untuk membacakan kisah-kisah video atau kisah-kisah sahabat Rasulullah yang semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya dan tentunya bagi Anda semua, dan semoga menjadi suri tauladan bagi kita semua, dan tentunya menambah pengetahuan bagi kita semua tentang kisah-kisah sahabat Rasulullah di masa itu. Malam ini saya akan membacakan tentang Utsman bin Maz'un, tegar mempertahankan iman. Mari kita simak videonya dan simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala haziniya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyya Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir li walidayya amin. Illa ruhi Sultan Utsman bin Maz'un, illa guru kami, keluarga Anda, keluarga saya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Utsman bin Maz'un, tegar mempertahankan iman. Kekejian kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Tak sedikit orang Islam yang telah menjadi korban kekejaman mereka.
kebencian mereka terus bertambah seiring bertambahnya pemeluk Islam. Seakan-akan mereka tak pernah kehabisan tenaga untuk menyiksa kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari betul situasi ini. Karena itu, beliau memerintahkan 80 orang pengikutnya untuk berhijrah ke Habasyah, sebuah negeri yang aman dari jangkauan kaum Quraisy. Beliau menunjuk Utsman bin Mas'un sebagai pemimpin rombongan. Utsman adalah orang yang berani melawan penderitaan dengan tetap mempertahankan imannya. Sebelum rombongan ini berangkat, Rasulullah memberikan gambaran negeri yang akan mereka tuju. Tempat itu diperintah oleh raja yang adil. Tak ada orang yang dianiaya di sana. Bumi itu jujur. Sampai saatnya nanti Allah membukakan jalan buat kita semua. Jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapan beliau mengisyaratkan bila situasi telah membaik, mereka bisa kembali ke Mekah. Penguasa Habasyah, Raja Najasyi atau Negus, menerima kedatangan kaum muslim dengan tangan terbuka. Raja Najasyi tidak keberatan memberikan suaka bagi umat Islam. Bahkan dia berani menolak permintaan 2 utusan kaum Quraisy yang datang membujuknya untuk mengembalikan kaum muslim ke Mekah. Setelah beberapa lama tinggal di Habasyah, terdengar kabar gembira. Sebagian pemimpin kaum Quraisy telah memeluk Islam. Kaum muslim yang telah berhijrah ke Habasyah pada tahun kelima masa kenabian, sekitar tahun 615 Masehi, mulai tertarik untuk kembali ke Makkah. Mereka merindukan tanah kelahiran yang telah mereka tinggalkan. Setelah mendapat izin Raja Najasyi, mereka kembali ke Makkah melalui lautan. Selama perjalanan, kaum muslim membayangkan akan bertemu dengan keluarga mereka. Namun, belum lagi memasuki kota Mekah, mereka mendapat kabar yang mengejutkan. Informasi yang mereka dengar ketika di Habasyah ternyata bohong. Berita itu sengaja disebarkan kaum Quraisy agar kaum muslim mau kembali ke Mekah. Orang-orang Quraisy takut kedudukan kaum muslim semakin kuat dengan menjalin hubungan bersama Raja Najasyi. Setibanya di Mekah, kaum muslim disambut dengan senjata orang-orang Quraisy. Mereka benar-benar terjebak, tak bisa berbuat apa-apa. Posisi mereka sangat lemah. Lantas, kaum Quraisy menyerang kaum muslim yang tak siap itu. Berbagai siksaan lagi-lagi harus diterima kaum muslim. Nasib buruk itu justru tak menimpa Utsman bin Mas'un, sebab pamannya Walid bin Mughirah telah memberikan jaminan keamanan kepada Utsman tanpa sepengetahuannya. Pada waktu itu, perlindungan dalam bentuk jaminan keamanan merupakan tradisi masyarakat Arab. Siapapun yang masuk dalam perlindungan seorang tokoh yang disegani, dia akan aman. Karena itu, tak satupun orang Quraisy yang berani mengganggu Utsman hingga dia memasuki kota Makkah. Utsman bin Mas'un pun heran, mengapa dia selamat, sementara muslim yang lain mengalami penyiksaan. Sampai akhirnya dia tahu mengenai perlindungan pamannya itu. Bukannya senang, hatinya malah berontak. Lalu dia menghadap Walid bin Mughirah. Wahai Abu Abdissam, sebutan penghormatan bagi Walid bin Mughirah. Sejak saat ini aku melepaskan perlindungan yang telah engkau berikan kepadaku, karena aku tidak ingin mendapatkan perlindungan kecuali dari Allah.
Umumkanlah hal ini sebagaimana engkau mengumumkan perlindungan atasku sebelumnya, kata Utsman dengan suara lantang. Walid tidak menduga keponakannya akan berkata seperti itu. Dengan berat hati, dia melepaskan perlindungan terhadap Utsman. Segera saja dia mengumumkannya kepada warga Mekah. Kaum Quraisy seperti mendapat kesempatan. Mereka mendatangi Utsman dan mulai menyiksanya. Tetapi Utsman menerimanya dengan sabar. Dia bangga karena kini dia menerima nasib yang sama dengan saudara-saudaranya seiman. Utsman menerima siksaan demi siksaan persis di depan sang paman. Ayolah Utsman, kalau kamu menghendaki keselamatan, masuklah ke dalam perlindunganku kembali, bujuk Walid. Utsman menolak tawaran itu. Dengan tenang dia berkata, sebenarnya aku berada dalam perlindungan Allah, perlindungan yang lebih kuat daripada perlindungan yang bisa engkau berikan untukku. Ketegaran Utsman ini tercatat jelas dalam perjalanan sejarah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Demikianlah kisah dari Utsman bin Mas'ud, sahabat yang tegar mempertahankan iman. Semoga bermanfaat kisah ini bagi kita semua, khususnya bagi saya dan Anda semua. Saksikan terus kisah-kisah selanjutnya di video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk klik like-nya atau jempolnya, kemudian subscribe jika Anda belum subscribe, supaya channel saya ini berkembang, dan klik loncengnya yang paling atas untuk mendapatkan notifikasi setiap video baru di-upload. Dan silakan di-share channel video saya ke teman-teman Anda, saudara Anda, sahabat-sahabat Anda, grup media sosial Anda, agar menjadi lebih berkembang channel ini. Terima kasih. Semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.